jodoh di tangan penghulu. Ya, ini nggak bener banget ya jodoh. Tapi bener juga loh, kalau kita nggak disahkan oleh penghulu, kita nggak sah-sah kan? Betul juga, ini kreatif banget sih. Assalamualaikum, maaf saya tidak ngomong karena saya pemalu. Oh, Rauda pemalu ya, oke. Di tangan Tuhan restu orang tua, oke. Kalau oke, ini bagus banget ya semuanya ya. Ya, kita ambil fixnya ya. Jodoh itu di tangan Tuhan. Tuhan yang menentukannya kepada kita. Karena jodoh kita itu adalah hadiah terindah yang Tuhan akan berikan kepada kita. Lalu orang yang tidak menikah seumur hidupnya, apakah dia tidak diberikan Tuhan hadiah? Ya. Tuhan memberikan hadiah kepada setiap kita berbeda-beda. Ada yang diberikan Tuhan pekerjaan yang sangat layak. Karirnya bagus banget. Tapi memang dia tidak sukses di rumah tangganya. Ada orang yang rumah tangganya sukses banget, ya, tapi kehidupannya biasa-biasa aja, ya. Karena apa? Karena memang Tuhan memberikan kita banyak banget pilihan hadiah. Tuhan bilang, aku akan memberikan apa yang kamu minta. Aku akan memberikan apa yang kamu lakukan. Aku akan memberikan apa yang kamu impikan. Aku akan memberikan apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu minta, apa yang kamu tata, apa yang kamu bangun. Tuhan udah janji kepada kita, Dia akan memberikan kita hadiah. Jodoh itu hadiah yang Tuhan berikan kepada kita. Jodoh adalah anugerah yang terindah yang Tuhan berikan kepada kita. Dan bagi sebagian orang, jodoh itu adalah misteri. Sebagian orang percaya bahwa jodoh itu adalah akhirnya mereka putus karena ada salah satu ego dari mereka berdua itu nggak bisa dituntaskan gitu. Jadi banyak orang bilang, ya udah, gue nggak jodoh kok sama dia. Banyak yang bilang gitu. Jadi itu diambil pola sederhana banget. Dikatakan gini, ya gimana, gue gak jodoh sama dia. Padahal sebenarnya bukan gak jodoh, berjodoh. Tuhan itu udah memberikan jodoh kita, udah melihatkan jodoh itu di depan mata kita. Tapi kita gak mau menerima dia dengan tulus. Kita gak mau memperbaiki diri kita. Kita merasa diri kita lebih tinggi dari dia, sehingga jodoh kita itu lepas. Begitu aja. Nah, apakah jodoh kita gak ada lagi? Jodoh kita ada lagi, nanti Tuhan kasih lagi pilihannya. Ya, jadi jodoh itu dari Tuhan, tapi pilihannya ada di tangan kita. Ya, kita ini orang beriman. Jodoh kita adalah hadiah yang terindah, adalah yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi Tuhan memberikan kita pilihan, sama seperti kita ulang tahun, orang tua kita mau memberikan kita boneka. Tapi ketika kita dibawa ke toko mainan itu, orang tua kita bilang, please pilih sendiri sayang. Akhirnya kita pilih sendiri, ya, dan diizinkan oleh orang tua kita. Nah, begitu juga dengan jodoh kita. Ya, Tuhan itu udah memberikan kita berkali-kali. Ini jodoh kamu sekarang, ini jodoh kamu sekarang, ini jodoh kamu sekarang. Tapi kita mau nggak itu? Ya, kita mau nggak? Ya. Aku itu mendownload ada 3 APK, tapi dia gak mendownload Hello Yo. Gak tahu kenapa. Dia juga heran. Gak tahu dia kenapa dia gak mendownload si Hello Yo ya. Dia juga gak tahu gitu loh, kenapa dia gak mendownload si Hello Yo ini gitu kan. Nah, katanya ada APK. Nah, katanya nih ya, menurut dia nih, menurut hasil risetnya dia yang masih draft gitu ya, dia bilang, enak banget loh kita Tio berpacaran di virtual ini. Enaknya apa? Tio bilang, yang pertama tuh ya, kamu pasti tidak membandingkan level pendidikan kamu sama dia. Itu pasti. Yang kedua adalah kamu pasti tidak membandingkan level ekonomi keluarga kamu dengan keluarganya dia. Itu pure banget katanya ya. Nah, yang ketiga adalah kamu pasti tidak pernah memikirkan agamanya apa, agama kamu apa, walaupun itu sangat penting. Ya, itu nanti kalau sudah menikah itu indah banget loh katanya gitu. Itu menurut dia. Kita nggak tahu ya, kita nanti selesainya sampai di mana risetnya dia itu. Tapi Tio akhirnya terbuka pikiran Tio. Ya benar juga kok, benar banget gitu loh ya. Benar banget ya. Ini
yang paling nomor satu gitu ya. Nah, itu adalah saling memberi bantuan dan pertolongan. Nah ini hati-hati ya, memberikan bantuan dan pertolongan ini hati-hati dulu sayang-sayang Tio. Kalau kamu belum yakin banget bisa memberikan pertolongan kepada dia, nggak usah lakukan. Tapi kalau kamu udah yakin bahwa dia memang layak ditolong, lakukan ya. Terus ingat ya, ingat banget ini filosofinya. Apapun yang sudah kamu berikan kepada seseorang, baik itu berupa materi ya, moral atau apapun juga yang kalian berikan kepada seseorang ya, jangan pernah mengungkit-ungkitnya, apalagi tentang uang ya. Walaupun kalian merasa dibohongin ya, dia bohong banget udah pakai uang aku sebanyak ini, biarin aja, itu urusannya Tuhan gitu, biarin aja. Semakin kalian ikhlas, semakin kalian tidak memperguncingkan itu, semakin Tuhan akan mendekatkan jodoh kepada kalian ya, semakin Tuhan akan mendekatkan jodoh kepada kalian gitu ya. Jadi banyak banget cewek-cewek di sini, dia selalu bilang dia berkelas, tapi begitu putus sama cowoknya, dia langsung minta, dia langsung mempertikaikan bahwa dia pernah membelikan cowoknya itu akun rank ya, dibahas-bahas itu, diminta-minta lagi. Nah, dari awal itu perjanjiannya udah jelas. Kalau putus, apakah akun itu dikembalikan atau tidak? Kalau memang udah ada perjanjian dikembalikan, minta. Tapi kalau kamu niatnya untuk memberikan, kasih aja. Kasih aja. Receh banget. Ya, receh banget. Walaupun mungkin kamu membelikan itu seharga 1 juta, akun misalnya gold 2, gold 3 gitu ya. Ya udah. Kalau memang kamu waktu itu lagi pacaran niatnya untuk ngasih dia, kasih aja, lepas aja. Nah, tapi kalau dari awal kalian bilang hanya dipinjamkan, kalau nanti kalian udah ternyata putus, udah ada punya pacar, kalian mau minta. Nah, minta baik-baik, jangan marah-marah, jangan pacar kalian yang kalian suruh minta, jangan ya. Lebih bagus kalian minta teman kalian yang minta daripada pacar kalian yang kalian suruh minta ke mantan kalian. Jadi ngomong aja baik-baik ya, bilang, "Bang, yang kemarin itu kan kita," nggak mungkin manggil yang, kan udah mantan kan, nggak mungkin bilang yang, nggak mungkin. Abi, nggak mungkin. Kita pasti bilang, "Bang, yang kemarin itu kan kita perjanjiannya kalau kita udah putus, akunnya balik sama aku ya. Nah, aku boleh ambil sekarang." "Oh, enggak, ntar dulu ada beberapa yang harus aku delete," katanya. "Ya udah, kira-kira kapan Bang aku harus ngambilnya?" Nah, udah nanti pas dijanjiinnya seperti yang dia bilang itu, kita bilang lagi sama dia gini. Jadi besok kita bikin kondusif banget. Kalian mau pakai logo yang sama dengan Tio, monggo. Nggak mau pakai logo, monggo juga. Tio minta kalian bantu-bantu typing gitu ya, bikin seru acaranya. Kalian boleh dukung dari mereka nanti ya, atau besok pagi Tio share ya, siapa-siapa aja yang besok akan tampil gitu ya. Ada yang dari Jepang loh, ada yang dari Malaysia juga ikut. Mereka pasangan yang unik banget ya, ceweknya dari Malaysia, cowoknya itu dari Jepang gitu loh. Seru banget ya. Ada juga yang satu cowoknya tinggal di Indonesia tapi ceweknya tinggal di Singapura. Seru banget ya. Terus ada juga yang berpacaran tuh mereka baru jadian. Ada juga yang mereka berpacaran itu ternyata mereka berpacaran udah 17 bulan katanya. Dia bilang gini, "Tio, pokoknya hubungan aku sama cowokku ini unik banget," katanya. "Aku udah gak sabar pengen menceritakannya." Oke, Tio bilang gitu. Mereka udah 17 bulan dan cewek ini merasa hubungan mereka tuh spesial banget gitu. Oke. Sekarang kita lanjut kepada ya, jodoh memang di tangan Tuhan. Jodoh yang bisa dijadikan pertimbangan. Ibarat teka-teki, jodoh memang sulit ditebak. Menjalani hubungan asmara bertahun-tahun tak juga jadi jaminan ya. Beberapa orang menemukan jodohnya dalam waktu yang singkat. Beberapa orang menemukan jodohnya setelah dia berkali-kali patah hati ya. Beberapa orang lainnya menemukan jodohnya setelah dia jatuh bangun, selalu disakitin, dan bahkan berkali-kali dia dijadikan sampah oleh orang yang tidak tepat untuk dia. Dan akhirnya ketika dia ketemu dengan jodohnya, dia berbahagia banget. Apakah jodoh kita bisa tertukar?
Apakah jodoh itu bisa dibeli? Jodoh itu tidak akan pernah tertukar, tapi jodoh itu bisa kita pilih karena Tuhan sendiri yang memberikannya kepada kita, dan Tuhan juga yang memberikan kepada kita supaya kita memilih jodoh kita dengan tepat. Apakah saat kita jatuh bangun, apakah saat kita selalu disakiti, ya? Apakah kita memang berhak untuk mendapatkan jodoh yang baik itu, jodoh yang seimbang dengan kita? Jodoh itu adalah cerminan dari diri kita. Kalau kamu nih, ya, cuma rebahan aja, tapi kamu mendambakan cewek yang aktif, cewek yang berkarir, cewek yang pinter, pantas nggak sih? Mendambakan sih pantas, tapi menurut kamu Tuhan akan memberikannya itu nggak kepada kamu? Ya, kamu rebahan aja, kamu nggak pernah membangun diri kamu. Karena kita juga punya banyak kekurangan. Kesempurnaan itu bukan untuk ditemukan, tapi kesempurnaan itu untuk dibentuk. Ya, ngapain juga kita bongkar-bongkar PC5-nya mantan kita? Pas kita waktu bersama-sama dengan dia, kita selalu memuji-muji kecantikannya, mujiin suaranya. Tapi pas sudah putus dengan mantan kita bilang dia lone, ya kan? Kita bilang dia lone. Sama juga dengan cewek, ya. Ketika dia jadian sama cowoknya, dipuji-puji cowoknya. Ketika cowoknya udah putus sama dia bongkar-bongkar VC5-nya, dia bilang cowok itu pembohong atau bajingan, ya kan? Nah, lebih bagus kita introspeksi diri, kita sama-sama memperbaiki diri kita, karena memang tidak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan itu kita bentuk. Kita ingin membentuk diri kita menjadi apa? Kita ingin membentuk diri kita yang berpikiran luas, yang tidak dangkal. Ya, kita sama-sama memperbaiki diri kita. Jangan naik ke room orang, bacot-bacot tadi, bilang semuanya viewers Wardah, katanya. Tio jadi tahu ya Wardah jadinya. Tadinya nggak tahu, kirain Wardah itu salah satu merek kosmetik gitu ya. Salah satu merek kosmetik, kirain itu ternyata ada gitu ya. Aduh, jangan yang kayak gitu ya. Ngapain sih kita mempermalukan diri kita sendiri dengan buka-buka aib kita sendiri, dengan mempermalukan diri sendiri gitu. Terima kasih banyak Abang. Viewersnya Tio senang mendengarkan apa yang Abang sampaikan. Tio mohon izin untuk turunkan Abang ya. Iya Mbak, makasih. Saya turun aja sendiri.